Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bercanda untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Oh, hanya ini ya Tuhan, kerinduan kami. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bercanda untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku ya Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya
seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Katakan berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu.
Shalom saudara sekalian, tidak terasa kita sudah memasuki di awal bulan Desember tahun 2021. Ibadah dilakukan 2 kali. Ibadah yang pertama pada pukul 8 secara online atau via streaming YouTube. Dan ibadah kedua pukul 10 secara onsite atau tatap muka di Gereja Jalan Merdeka. Ibadah onsite ini tetap mematuhi protokol kesehatan. Selama bulan Desember ini, seluruh kegiatan yang dilakukan secara tatap muka diliburkan. Dan untuk kegiatan doa fajar via Zoom itu tetap dilakukan setiap hari Minggu, Rabu, dan Jumat pukul 5 pagi. Dan doa puasa bersama GBRN 13 Bengkulu tetap dilakukan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi melalui aplikasi Zoom. Untuk setiap kegiatan yang dilakukan melalui aplikasi Zoom, linknya akan di-share di grup WA Info GBI Curup. Saudara sekalian, jangan lupa untuk tetap mengikuti fanspage Facebook GBI Curup, Instagram GBI Curup, dan YouTube channel GBI Curup. Jangan lupa like dan subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa dan lainnya, dapat menghubungi kami melalui nomor berikut ini. Persembahan umum, perpuluhan, dan ucapan syukur dapat juga diberikan atau ditransfer melalui rekening BCA di nomor 189-033-8832 atas nama Kenny Stephen. Kami mengingatkan, minggu depan kita akan mengembalikan persepuluhan. Untuk itu, mari kita lebih lagi mempersiapkan diri kita untuk dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan lupa, pada tanggal 13 Desember kita ada perayaan ibadah Natal pukul 19 atau jam 7 malam di Gereja Jalan Merdeka. Dan Natal ini akan dilayani oleh Gembala Karayan kita, Bapak Irfan Yonatan. Mari kita ajak seluruh keluarga kita untuk bersama-sama datang untuk beribadah bersama-sama di tempat ini. Dan itu saja pengumuman kita di minggu ini. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom semuanya, senang kita jumpa kembali. Kali ini kita akan bahas tentang nubuat dalam gereja masa kini. Mungkin kita pernah bertanya-tanya, buat apa sih nubuat? Apalagi buat gereja masa kini? Kan sudah ada Alkitab sebagai pegangan firman Tuhan. Lalu seberapa penting nubuat bagi gereja masa kini? Dan dari mana kita bisa mendapatkan nubuat tersebut? Serta bagaimana kita menguji sebuah nubuat? Mari kita bahas. Pada zaman Perjanjian Lama, nubuat disampaikan oleh para nabi yang diangkat Tuhan sendiri. Bentuknya berupa pesan, arahan, maupun peringatan Allah atas umat sehingga mereka bertobat dan hidup dalam kehendak-Nya. Mendengar dan melakukan yang disampaikan para nabi sama artinya dengan melakukan perkataan Allah. Oleh karena itu, pesan ini punya otoritas yang bisa dicatat dalam kitab para nabi sebagai firman Tuhan dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Baru, ada juga orang-orang yang punya jabatan nabi seperti Yudas dan Silas dalam Kisah 15 ayat 32, Agabus dalam Kisah 21 ayat 10, dan beberapa lainnya. Tapi, bobot pesan yang disampaikan oleh nabi Perjanjian Baru berbeda dengan nabi Perjanjian Lama. Pada zaman Perjanjian Baru, Tuhan justru memilih dan mengutus para rasul sebagai media untuk menyampaikan pesan dan perkataannya. Pesan ini mendapat otoritas yang sama seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, sehingga apa yang mereka sampaikan punya nilai dan bobot kanon yang bisa dimasukkan sebagai firman Tuhan dalam Alkitab. Pada zaman ini, Allah memberikan jabatan dan karunia untuk bernubuat kepada umat pilihannya, sehingga kita tetap bisa mendengar dan mendapatkan nubuat. 1 Korintus 12 ayat 27-28,
menjelaskan bahwa kita adalah tubuh Kristus dan masing-masing anggotanya mendapatkan karunia khusus dari Tuhan, baik sebagai rasul, nabi, pengajar, dan seterusnya. Biasanya, orang dengan jabatan nabi dan karunia bernubuat akan punya kemampuan untuk menangkap dan menyampaikan pesan berupa arahan, peringatan, maupun hal-hal khusus dari Tuhan, dan sifatnya pernyataan spontan. Kata pernyataan dalam 1 Korintus 14 ayat 37 berasal dari kata apokalipto, yang berarti penyingkapan. Berkenaan dengan hal tersebut, ada 5 poin penting yang harus diperhatikan. Pertama, pernyataan datang secara spontan, bukan sesuatu yang dibuat-buat karena ada pemikiran atau persiapan sebelumnya. 2, pernyataan datang secara pribadi kepada seseorang, bukan sesuatu yang timbul karena adanya situasi atau fenomena yang diketahui semua orang. 3, pernyataan datang dari Tuhan melalui Roh Kudus, bukan dari pikiran maupun kehendak pribadi. 4, pernyataan memberikan pengertian terhadap cara Tuhan memandang. Dan 5, pernyataan dapat dikenali sebagai sebuah pesan Tuhan oleh para nabi. Akan tetapi, karunia bernubuat yang dimiliki oleh nabi dalam Perjanjian Baru dan gereja zaman ini berbeda dengan nabi zaman Perjanjian Lama, karena mereka tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perkataan Tuhan. Dalam konteks zaman sekarang, kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman ini harus tunduk pada otoritas Alkitab. Itulah sebabnya kita harus menguji setiap nubuat. Paulus secara khusus mengingatkan jemaat di Tesalonika untuk menguji isi nubuatan para nabi, meskipun ia sudah dikenal oleh jemaat. 1 Tesalonika 5 ayat 19-21 berkata, "Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik." Kata menguji memiliki arti menanggapi, memilah, membedakan, atau menilai. Di satu sisi, kita sebagai insan Pentakosta tidak boleh acuh dan cuek terhadap nubuat. Namun di sisi lain, kita juga harus bisa memilah, membedakan, dan menilai segala sesuatu. Standar yang kita gunakan untuk menguji dan menilai adalah firman Tuhan dalam Alkitab. Mengenai konsekuensi dalam bernubuat, nabi dalam Perjanjian Lama memiliki otoritas yang sangat tinggi sebagai penyampai pesan Tuhan, dan segala perkataannya dianggap sebagai perkataan Allah. Jika seseorang tidak mendengar dan mentaati nubuatan seorang nabi, itu artinya sama dengan melawan perkataan Tuhan sendiri. Oleh karena itu, jika seorang nabi pada zaman Perjanjian Lama memberikan nubuatan palsu, maka ia harus langsung dihukum mati, agar tidak ada penyalahgunaan otoritas. Tapi berbeda dengan nabi dalam Perjanjian Baru. Konsekuensi sama sekali tidak nampak dalam petunjuk Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat hanya diminta untuk menanggapi, menguji setiap nubuat, namun tidak ada konsekuensi fatal jika seorang nabi memberikan nubuat yang palsu atau tidak lolos uji. Perbedaan ini terjadi karena nabi dan nubuatan mereka dalam Perjanjian Baru tidak memiliki otoritas yang sama dengan nabi dan nubuatan dalam Perjanjian Lama. Kesimpulannya, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa Tuhan masih terus berbicara dan menuntun gerejanya lewat nubuatan. Pada zaman Perjanjian Baru, nubuat merupakan salah satu karunia roh dan salah satu cara Tuhan untuk menyampaikan pesan berupa arahan, peringatan, dan hal-hal khusus kepada umatnya hingga saat ini. Namun, kita perlu menguji segala nubuat yang ada dengan mengakarkan diri pada firman-Nya. Biarlah kita menjadi pribadi yang peka dan senantiasa taat kepada perintah, arahan, maupun peringatannya,
sehingga kita terus hidup berkenan kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Inilah amanat agung Tuhan Yesus menurut Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Shalom. Haleluya. Saya percaya kita semua sudah mempersiapkan diri, bukan hanya secara jasmani tetapi juga secara rohani kita, untuk bisa hadir bersama-sama di tempat ini. Amin. Kita mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus sangat baik bagi kita. Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Haleluya Yesus. Syiara labakaya shekana makaya shanda Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu ya Tuhan. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Biarlah kehendakmu yang terjadi Tuhan atas ibadah kami hari ini ya Bapa, atas hidup kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Yesus. Biarlah hari ini ya Bapa, kami datang dengan segenap hati kami, tubuh jiwa roh kami Yesus, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Biar Engkau yang mengambil alih ya Tuhan. Biar Engkau yang memimpin kami Roh Kudus. Urapi kami dengan urapan yang baru ya Bapa, urapan yang sama untuk setiap kami Tuhan. Tidak satu orang pun yang terlewatkan ya Bapa, karena kami semua adalah anak-anak-Mu. Kami semua adalah hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Pakai kami Yesus untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Beri kami api-Mu Tuhan Yesus. Beri kami api-Mu Tuhan. Api doa, pujian, penyembahan mengalir atas tempat ini, mengalir dimanapun kami berada ya Tuhan. Penuhi kami ya Tuhan, agar hidup kami menyenangkan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap masuk di dalam hadirat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Syukurlah bakara labaya syukara labaya shanda Jesus.
kepadamu dengan segenap hati kami. Oh Yesus, Bapakku datang. Yes Lord, menyembahmu di sini. Ku percayakan, amin Yesus, ada bagiku. Biar setiap kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, membawa penyembahan yang terbaik bagi Engkau Yesus. Oh, sama-sama katakan, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Oh, ku percayakan Engkau ada bagi kami Yesus, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku.
kami nyanyikan haleluya. Oh, haleluya bagimu. Nyanyi haleluya. Yes Lord. Sungguh kau hebat. Haleluya. Ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya bagimu Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Kau hebat. Yes Lord. Ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Kami mau naikkan pujian kami bagi Engkau Tuhan, sebab kami tahu Yesus, Engkau Allah yang Maha Kuasa di dalam kehidupan kami Bapa. Sekalipun kami dalam lembah kelam Tuhan, tetapi kami tidak takut bahaya ya Tuhan, sebab kami tahu Engkau beserta dengan kami. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur kami ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, saat ini kami mau menaikkan pujian bagi Engkau Allah kami yang hidup. Kami mau memuji Engkau Yesus dengan segenap hati kami ya Bapa. Mari jemaat Tuhan katakan, ku nyanyi haleluya. Nyanyikan dengan segenap hatimu. Ku nyanyi haleluya. Pujian kami hanya bagi Engkau Yesus. Engkau hebat, sebab Engkau Allah yang hebat bagi kami Bapa. Perbuatanmu ajaib di dalam hidup kami Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Yes Lord. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu
Tidak ada seorang pun di antara kami Tuhan yang tidak meninggikan Engkau. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Naikkan mazmurmu bagi Dia, naikkan pujianmu bagi Dia. Sembah Dia dengan pujian, dengan mazmurmu, sebab Dia layak dipuji, sebab Dia layak disembah, diagungkan, dimuliakan atas segala suku, kaum dan bahasa yang ada di bumi ini. Engkau layak ya Tuhan, Engkau layak ya Tuhan. Hiya rabakara rabakara rabakaya shaka. Hiya rabaya shana Yesus. Haleluya. Hiya rabakara rabaya shana Yesus. Kami mau lebih lagi meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Yes, Lord. Oh, praise His name. Praise His name. Forever. Forever. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Yes. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Oh, praise His name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name. Praise His name. Forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Mari dengan segenap hati kita katakan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise
kita adalah anak-anak Allah yang telah diberi kuasa oleh Dia. Amin. Amin. Yang percaya boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau telah mencurahkan kuasa-Mu bagi setiap kami ya Bapa. Sebab Engkau adalah nama di atas segala nama yang berkuasa di dalam kehidupan kami Yesus. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari lebih lagi kita bersukacita di hadapan Tuhan, sebab kita adalah anak-anak yang telah diberkuasa oleh Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi. Amin Yesus. Termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari yang percaya telah diberi kuasa, sama-sama kita katakan bahwa Tuhan nama di atas segala nama. Amin. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama,
Bapa. Yang percaya, katakan haleluya. Yes, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami siap menjadi alat-alat-Mu Tuhan di akhir zaman ini dan melaksanakan amanat agung-Mu Tuhan Yesus. Yang siap sama-sama katakan amin. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya Yesus. Kami mau hidup karena percaya kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang besar. Engkau Tuhan yang berkuasa. Biarlah hidup kami tidak akan menyerah karena Engkau ada bersama dengan kami Yesus. Haleluya Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari sama-sama katakan, kami tidak akan pernah menyerah ya Tuhan. Haleluya Yesus. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Mari saya ngundang jemaat Tuhan untuk dapat bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang
kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik bagi kami pada saat ini Tuhan. Benar-benar Engkau telah berjanji bagi kami Tuhan. Kami akan menerima kemenangan yang luar biasa daripada-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus, kami berkumpul di tempat ini Bapa. Benar-benar kami merindukan kuasa-Mu mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Benar-benar kami haus akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan, Kau telah hadir bagi kami Bapa. Penyertaan-Mu sangat luar biasa bagi kami pada saat ini. Kami benar-benar yakin Tuhan, kalau firman berkata, di mana 2-3 orang berseru Engkau hadir Tuhan. Kuasa-Mu menyertai kami pada saat ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau berkati kami semuanya Tuhan. Berikanlah pengertian yang luar biasa daripada-Mu atas kami Tuhan, tentang firman-Mu pada saat ini Bapa. Dan juga Tuhan, hamba-Mu berdoa kepada-Mu Tuhan. Ulurkan tangan berkati hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Aku serahkan hidupku sepenuhnya kepada-Mu pada saat ini Bapa. Aku serahkan jiwa roh tubuhku Tuhan, mulutku, pikiranku. Engkau yang berkata-kata bagiku pada saat ini Bapa. Apa yang Kau sampaikan Tuhan benar-benar menjadi perkataan pada saat ini dalam bagi jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, karena hari ini kembali kita boleh beribadah, berkumpul bersama-sama di tempat ini. Itu bukan karena kebaikan kita ataupun usaha kita, tapi itu benar-benar menjadi kasih karunia yang diberikan Tuhan bagi kita pada saat ini. Amin. Saat ini kita masuk dalam firman Tuhan Bapak Ibu. Kita buka dalam Injil Yosua 3 ayat 5. Yosua 3 ayat 5, sama-sama kita membaca. 1, 2 ya. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Di sini firman Tuhan ini dalam judul perikopnya yang berkata menyeberangi sungai Yordan, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Kalau kita mengenal siapa hamba Tuhan Yosua, yaitu dipilih Tuhan untuk mengganti hambanya Musa yang telah meninggal. Tuhan memilih Yosua itu sebagai pengganti Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan menjadi milik pusaka bangsa Israel sendiri. Tuhan benar-benar memanggil Yosua, seorang yang kasih Tuhan, dan memberkatinya. Coba kita buka di Yosua 1 ayat 6, dikatakan juga di sini. Yosua 1 ayat 6 dan sampai 9. Dikatakan di situ, sama-sama kita baca. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Mu Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah ini siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Yang 9, ayat 9. Bukan telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian penyertaan Tuhan buat hambanya Yosua yang akan memimpin bangsa Israel untuk menjalani setiap tantangan, untuk menjalani tanah yang dipijaknya menjadi miliknya, untuk menghalau musuh-musuhnya. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan memberkati Yosua di sini, saudara yang kasih Tuhan. Jadi Yosua mempunyai suatu kepemimpinan yang sangat luar biasa dipakai Tuhan, mempunyai otoritas.
Karena memang jelas Tuhan bersama, Tuhan menyertai pemerintahannya saudara yang kasih Tuhan. Tuhan menyertai kepemimpinannya saudara yang kasih Tuhan. Dan benar-benar Yosua mengambil keputusan-keputusan bersama dengan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Dan di Yosua 2 dikatakan di situ, di sana juga Yosua mau mengintai itu tembok kota Jeriko saudara yang kasih Tuhan. Di sana Yosua menyuruh 2 orang pengintai di sana. Apa yang terjadi? Mungkin semuanya kita sudah tahu dan sering kita baca firman Tuhan ini. Yang terjadi di sana adalah kengerian, kegetaran yang terjadi. Mendengar bangsa Israel, takutlah orang Jeriko saudara yang kasih Tuhan. Takutlah mereka. Mereka ngeri mendengar bangsa Israel, karena mereka tahu penyertaan Tuhan yang dahsyat untuk bangsa Israel pada saat itu saudara yang kasih Tuhan. Penyertaan Tuhan di mana bangsa Israel berperang, Tuhan ada di depan mereka saudara yang kasih Tuhan. Bukan mereka yang berperang, tapi Tuhan yang berperang bagi mereka. Itu satu kedahsyatan yang senantiasa Yosua pimpin saudara yang kasih bagi bangsa Israel itu saudara yang kasih Tuhan. Di sini masuk kita ke firman Tuhan ini, dikatakan di Yosua 3 ayat 5 ke tadi, itu dikatakan, berkata, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Mereka akan menyeberangi sungai Yordan untuk merobohkan tembok Jeriko saudara yang kasih Tuhan. Itu suatu target buat Yosua saudara yang kasih Tuhan. Dia pemimpin yang benar-benar tangkas dan tegas. Itu mengingat di sini bahwasanya dibutuhkan orang-orang yang kudus, orang-orang yang benar-benar suci hatinya, agar bisa terjadi. Dikatakan besok kamu akan melakukan perbuatan yang ajaib. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dia tahu keajaiban bisa terjadi karena ada orang-orang kudusnya Tuhan. Keajaiban itu bisa terjadi karena ada orang-orang sucinya Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Jadi diperingatkan bagi bangsa itu karena ada tantangan, itu menyeberangi sungai Yordan, saudara yang kasih Tuhan. Mungkin kalau kita baca nanti sampai selesai pasal 3 ini, saudara, bagaimana Yosua memimpin bangsa itu sampai bisa menyeberangi sungai Yordan itu, saudara yang kasih Tuhan. Itu semuanya berlaku dengan kesetiaannya, berlaku dengan ketekunannya memimpin bangsa itu, saudara yang kasih Tuhan. Itu diperingatkan, kuduskanlah dirimu. Itu dikatakan bagi seluruh bangsa Israel pada saat itu, saudara yang kasih Tuhan. Itu bagi seluruh bangsa Israel, dikatakan di sini di ayat 6. Dan kepada para imam itu Yosua berkata, demikian angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah ke depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu, saudara yang kasih Tuhan. Mereka mengangkat tabut perjanjian. Itu yang khusus mengangkat tabut perjanjian itu adalah imam-imam Lewinya Tuhan. Imam-imam Lewi pada saat ini yang dikhususkan Tuhan. Seperti dikatakan juga pada pagi tadi, doa fajar itu disinggung juga tentang tabut perjanjian Allah. Itu memang bukan secara kebetulan firman Tuhan ini mungkin bisa sama bahwa tentang tabut perjanjian ini, saudara yang kasih Tuhan. Seperti pagi tadi dalam doa fajar firman Tuhan berkata bahwa Daud marah dia kepada Tuhan. Mengapa Usa mati? Demikian, saudara kasih Tuhan, itu ceritanya Usa memegang tabut perjanjian Allah di saat keretanya tergelincir, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Itu dalam ceritanya Daud marah. Nah, di sini saudara yang kasih tentang Daud, sini tentang tabut perjanjian Allah. Jadi tabut perjanjian Allah ini suatu lambang, suatu memang lambang kuasa Tuhan yang sanggup bekerja, saudara yang kasih Tuhan pada saat ini. Jadi Yosua memimpin bangsa itu menyatakan bahwa imam-imam Lewi yang bisa mengangkat tabut perjanjian Allah itu. Dikatakan di ayat 5 tadi, kuduskanlah hatimu. Bagi semuanya para
imam-imam Lewinya pada saat itu, saudara yang kasih Tuhan. Mereka mengangkat sehingga apa yang terjadi, bahwa memang keajaiban itu terjadi. Dikatakan di ayat terakhir bahwa sungai Yordan bisa terbelah seperti bendungan, saudara yang kasih Tuhan, sehingga bangsa Israel bisa keluar, bisa menyeberang sungai Yordan dengan di tanah yang kering, saudara yang kasih Tuhan. Itu suatu keajaiban yang luar biasa, yang tidak terduga ataupun terpikirkan secara manusia, saudara yang kasih Tuhan. Demikian kita pada saat ini, firman Tuhan yang berbicara tentang kuduskanlah dirimu. Bagi kita semuanya hari-hari ini, saya percaya firman Tuhan ini boleh mengubahkan hidup kita, saudara yang kasih Tuhan. Dan saya yakin juga semuanya kita adalah orang-orang setia, orang-orang yang takut akan Tuhan, bukan orang-orang yang rindu memuji dan menyembah Tuhan, bukan juga orang-orang yang suka melayani Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi firman Tuhan ini menegur kita, kuduskanlah dirimu. Sebenarnya apa yang menjadi masalah dalam kehidupan kita saat memuji Tuhan dan menyembah Tuhan itu, saudara yang kasih Tuhan? Di sini agar nyata kuasa Tuhan itu bisa bekerja, kuduskanlah dirimu. Jadi yang bisa saya kutip di sini, bagi kita semuanya, saudara yang kasih Tuhan, bisa terjadi keajaiban itu karena ada kekudusan. Hari ini Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, semuanya kita orang-orang setia, saya katakan tadi, orang-orang yang rindu yang haus akan Tuhan. Firman Tuhan berbicara bagi kita, kuduskanlah dirimu. Mari kita bertanya untuk diri kita, kira-kira apa yang masalah dalam hidup kita pada saat ini? Karena besok akan terjadi keajaiban yang luar biasa, saudara yang kasih Tuhan. Agar besok kita bisa menyatakan kuasanya, besok terjadi keajaiban yang luar biasa dalam kehidupan kita masing-masing, saudara yang kasih Tuhan. Tuhan mengingatkan kita pada hari ini, kuduskan hidupmu, saudara yang kasih Tuhan, kuduskan dirimu. Seringkali ini menjadi suatu dosa mungkin terselip dalam kehidupan kita, mungkin yang tidak terpantau secara manusia, saudara yang kasih Tuhan. Di saat kita menjadi seorang yang sukses, ataupun seorang yang pelayan yang luar biasa, hamba Tuhan yang durapi Tuhan, ini ada dosa yang senantiasa merintangi kita, yang mau kita lepaskan pada saat ini. Seperti yang disinggung pada doa fajar pagi tadi itu, marah. Marah ini adalah dosa paling besar mungkin merintangi setiap hamba-hamba Tuhan. Marah, tersinggung, emosi. Sering ini terjadi. Itu tidak terkendali, di mana kita sudah mungkin naik di atas tata lah. Contohnya kita mungkin di atas naik kelas lah. Mulai ada kita naik tinggi hati, itu memang otomatis masuk. Kalau bawahan kita mungkin menegur kita, rasa-rasanya kita tidak terima. Ataupun orang-orang yang lain menegur kita, mungkin kita tidak sanggup menerimanya. Karena bukan level, jauh di bawah kita, kira-kira gitu. Hari ini Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ini diperingatkan bagi kita, harus kita bertobat saudara yang kasih Tuhan. Agar terjadi bahwa kita adalah imam-imam Lewinya Tuhan, bisa menyatakan kuasa Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita saudara yang kasih Tuhan, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita saudara yang kasih Tuhan. Itu kita harus tanggalkan. Mungkin banyak dosa-dosa lain yang mengikat hamba-hamba Tuhan, khususnya orang-orang setia khususnya. Tetapi mungkin itu garis-garis besarnya marah pertama saudara yang kasih Tuhan. Coba kita buka di dalam Hosea 14 ayat 2. Hosea 14 ayat 2. Ya, sama-sama kita membaca. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan hingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Di sini kalau kita datang kepada Tuhan, kita mau bertobat. Bertobat bukan sekedar kita katakan saya bertobat, tidak mau lagi marah, tidak mau lagi tersinggung, tidak mau lagi emosi. Tetapi ada penyesalan. Tahu penyesalan Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan? Yang artinya ada perubahan, tidak mengulang kembali. Itu kalau kita sudah menyesal itu, kita ingat, enggak lagi, kira-kira gitu.
Jadi kita ingat, jangan sampai marah ini membuat kuasa Tuhan tidak bekerja dalam kehidupan kita. Bahwa kita seorang hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Walaupun kita di rumah kita masing-masing, kita adalah seorang pemimpin. Jadi lebih banyaklah kita marah, contohnya seorang yang kasih, sehingga Roh Kudus hilang dari kehidupan kita. Roh Kudus keluar dari hidup kita. Padahal kita seorang yang setia, padahal seorang kita yang takut akan Tuhan, padahal seorang pemuji dan penyembah, bahkan rajin ke gereja. Tapi ini masih tersimpan seorang yang kasih Tuhan, kemarahan, emosi. Itu masih ada dalam kehidupan kita. Jadi hari ini seperti Joshua berbicara bagi bangsa Israel pada saat, kuduskanlah dirimu. Mari Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Jadi kita harus ada penyesalan. Menyesal. Kita harus berubah di sana. Jangan kita ulang lagi saudara yang kasih Tuhan. Bahwa memang tidak mungkin kita tidak pernah marah. Saya rasa semuanya kita pernah juga marah saudara yang kasih. Tapi jangan sampai matahari terbenam, amarah kita padam, itu firman Tuhan saudara yang kasih Tuhan. Jadi harus kita menyadari dan harus kita berubah dan bertobat di sana saudara yang kasih Tuhan. Dan kedua itu mungkin satu dosa yang sering terjadi. Yang kedua mungkin hari-hari ini yang sering terjadi seperti mungkin hamba-hamba Tuhan bertemu 1-2 orang, seringkali tidak membicarakan firman Tuhan. Enggak. Hamba-hamba Tuhan mungkin cerita, seringkali dia bercerita tentang kelemahan saudaranya, tentang kelemahan orang-orang lain. Itu yang sering terbicara, apalagi bertemu seorang hamba-hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan. Itu yang sering terjadi. Sering memang ini dipakai iblis, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, untuk jerat bagi kita, sehingga tidak terjadi suatu keajaiban itu. Sering kita dipancing. Enak sebenarnya untuk ngomong saudara kita, weh dia itu kan ini kelakuannya masih kayak gini-gini, weh kira-kira gitu. Nyambung. Roh Kudus keluar dari hidup kita. Hari ini Bapak Saudara kasih Tuhan, itu memang syarat sepele, kadang dosa-dosa yang sering menyelinap. Kadang-kadang kita tidak terpikirkan bahwa itu memang dosa saudara yang kasih Tuhan. Kalau bukan dosa, mencuri itu dosa, merampok, membunuh itu dosa. Itu memang dosa juga saudara yang kasih. Tapi ada dosa-dosa yang menyelinap dalam hati kita yang tidak kita sadari hari-hari ini, Bapak yang sering kasih Tuhan. Jadi mungkin itu beberapa dosa yang senantiasa mau kita tanggalkan, pertobatkan hari ini. Jadi demikian juga dikatakan seperti imam-imam Lewi. Imam-imam Lewinya Tuhan itu yang bisa mengangkat tabut perjanjian Allah. Kalau pada masa itu memang kan tabut perjanjian Allah itu mungkin kayak berupa benda, barang gitu, bisa dipindah-pindahkan, diangkat. Tapi kalau untuk hari ini, hari terakhir zaman-zaman kita sekarang ini, bahwa tabut perjanjian Allah itu dikatakan seperti Pak Gembala pagi tadi, itu mengingatkan kita, tabut perjanjian Allah sekarang itu adalah pujian penyembahan kepada Tuhan. Kita harus mengangkat pujian penyembahan kepada Tuhan. Seperti itu imam-imam Lewi. Imam-imam Lewinya itu dikatakan yang dikhususkan. Kalau untuk kita hari-hari ini imam-imam Lewi seperti siapa saja? Mungkin bisa kita semua juga imam-imam Lewi saudara yang kasih Tuhan. Tapi dikhususkan imam-imam Lewinya Tuhan. Seperti WL, singer, pemain musik, multimedia, hamba-hamba Tuhan semuanya itu memang imam-imam Lewinya Tuhan. Itu dikhususkan untuk melayani Tuhan. Hari ini Tuhan berbicara, kuduskanlah hatimu kata Tuhan. Tuhan mau pakai semuanya kita, imam-imam Lewinya Tuhan, untuk jalan kuasa Tuhan itu bisa terjadi. Kuasa keajaiban itu terjadi saudara yang kasih Tuhan. Dulu saya sebelum pindah ke GB ini, saya di gereja lama saya adalah seorang pelayan Tuhan juga. Itu membawa musik gitar saudara yang kasih Tuhan. Pada saat itu ya saya memang orangnya sungguh-sungguh sih, sebenarnya memuji dan menyembah Tuhan. Tapi di suatu ketika aku bertemu dengan saudara-saudara saya, kawan-kawan lama. Kami nongkrong gitu, ngobrol dan sambil bernyanyi, sambil menyanyi. Maklumlah kalau orang Batak, kalau udah ketemu orang Batak nyanyinya trio-trio ya Pak ya. Luar biasa, memang enak. Wah, nyambung lah kira-kira gitu, puas malam itu saudara yang kasih Tuhan. Saya lupa bahwa saya seorang
pelayan Tuhan. Sini saya peringatkan kita semua, kita yang menjadi pelayan Tuhan, semuanya kita pelayan Tuhan. Tapi yang bisa saya rasakan, saya ceritakan buat kita, di saat saya melayani Tuhan, malam itu saya sungguh luar biasa, bernyanyi-nyanyi lagu dunia lah, dangdutan, apa-apa separuh, ikut-ikutan. Pokoknya enjoy gitu. Tiba saatnya saya melayani Tuhan, saya berdoa. Saya tidak bisa berdoa saudara yang kasih Tuhan. Saya paksakan berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Saya tidak bisa, kering. Tidak ada hadirat Tuhan sama sekali. Tidak bisa aku gapai hadirat Tuhan itu saudara yang kasih Tuhan. Itu pengalaman saya saudara yang kasih Tuhan. Sehingga tibalah saatnya pas melayani di gereja, dalam ibadah. Waduh, apa yang terjadi? Ibadah itu memang kering saudara yang kasih Tuhan. Ibadah itu memang benar-benar kering. Tidak ada kuasa Tuhan, tidak ada hadirat Tuhan sekalipun saudara yang kasih Tuhan. Itu yang saya rasakan. Saya sakit, saya paksa-paksakan saya memuji dan menyembah Tuhan, tidak bisa saudara yang kasih Tuhan. Jadi demikian untuk bagi kita semua para imam-imam Lewinya Tuhan hari-hari ini, mari kuduskanlah hatimu. Apabila kita pada saat ini sebagai imam-imam Lewinya Tuhan yang mengangkat pujian dan penyembahan untuk Tuhan, untuk mendatangkan kuasa dan mujizat Tuhan bisa terjadi, hari ini kita harus bertobat. Hari ini kita harus berubah. Kita harus berjalan di jalannya Tuhan. Jangan kita ikut-ikutan seperti saya tadi saudara yang kasih Tuhan. Ya, kalau memang seorang penyair ataupun pencipta lagu itu memang harus meyakinkan seorang penyanyinya itu menginspirasi apa ya, menghayati. Rasa-rasanya itu bisa terjadi, kayaknya memang terjadi gitu. Jadi kalau kita menyanyikan lagu dunia, itu kita resapi, kita memang bayangkan itu bisa terjadi, itu bahaya. Lebih baik kita memang melayani Tuhan, kita memuji dan menyembah Tuhan, kita hayati sehingga terjadi apa yang memang kita ucapkan, apa yang kita nyanyikan kepada Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Jadi hari-hari ini kunci utamanya Joshua, bagaimana bisa terjadi keajaiban itu? Karena mereka mau dikuduskan, karena mereka mau disucikan hati mereka. Imam-imam Lewi mereka terjaga hati mereka dalam mengangkat tabut perjanjian itu saudara yang kasih. Mereka tidak sembarangan, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Tapi mereka berjalan sesuai dengan perintah Tuhan. Mari imam-imam Lewinya Tuhan, semuanya kita menjadi imam-imam Lewinya Tuhan. Di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, di dalam pelayanan kita semuanya, mari kita sama-sama menjadi imam Lewinya Tuhan. Kita harus memang kuduskan hati kita hari-hari ini. Kita tidak tahu besok apa yang bakal terjadi. Kalau di sini Joshua tahu bahwa kuasa Tuhan bekerja atas mereka. Kalau kita gimana? Tapi kita tak percaya. Apabila kita memang menguduskan dan mau kita bertobat, berubah dari sikap kita, menyesal dari perbuatan kita yang lama, tidak kita berbuat lagi, saya percaya keajaiban itu pasti terjadi dalam kehidupan kita, bagi keluarga kita, bagi hidup kita, bagi pelayanan kita, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Karena kita tahu hari-hari ini memang seperti hamba Tuhan berbicara dalam doa pengurapan kemarin, itu dikatakan memang hari ini hari-hari terakhir, harinya Tuhan. Harinya Tuhan datang kembali saudara yang kasih Tuhan. Memang kalau kita pikir-pikir sangat mengerikan juga saudara yang kasih Tuhan. Di mana hari Tuhan itu datang, itu ada pengangkatan saudara yang kasih Tuhan. Mari kita berpikir hari-hari ini tentang harinya Tuhan itu, kehadiran kedatangan Tuhan itu saudara yang kasih Tuhan. Di mana dikatakan dalam firman Tuhan, di mana dua orang di ladang, satu terangkat, satu tinggal saudara yang kasih Tuhan. Bahkan di mana ada dua orang memutar batu kilangan, firman Tuhan mengatakan satu terangkat, satu tertinggal. Mungkin dalam seperti kita beribadah di sini, pas kedatangan Tuhan, ada yang terangkat, ada yang tinggal, saudara yang kasih Tuhan. Itu sangat mengerikan sekali, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Dan ada juga yang sangat mengerikan juga, di mana ada orang tua, bapak dan ibunya sama anaknya, di mana kedatangan Tuhan, bapak dan ibunya terangkat, saudara yang kasih Tuhan. Anaknya tinggal, saudara yang kasih Tuhan. Hati-hati generasi Yeremia hari-hari ini. Mengapa anaknya tertinggal? Karena dia
hari-hari ini sangat meresahkan kita itu main game, saudara yang kasih Tuhan. Asik main game. Jadi tidak tahu lagi mau datang harinya Tuhan, kayak mau datang hujan, mau datang panas, mau datang gempa, tidak ngerti. Hati-hati generasi Yeremia pada saat ini. Kalau Tuhan datang, mungkin orang yang masih main game itu pasti tertinggal lah. Saya yakin tidak ikut dia. Karena dia kadang kita panggil, ayo ke sini nanti. Dia angkat sana, bentar lagi. Generasi Yeremia hari-hari ini hati-hati. Itu memang pertandanya hari Tuhan. Apabila dia datang segera, alangkah ngerinya. Orang tuanya, mama bapaknya terangkat tapi anaknya tinggal. Bapak Ibu Saudara yang kasih. Jadi, tapi di sini tidak ada generasi Yeremia, semuanya anak-anak yang setia dan takut akan Tuhan. Amin. Iya. Ya demikian Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita ingatkan generasi Yeremia kita, anak-anak Tuhan, agar benar-benar tahu harinya Tuhan hari ini sudah dekat, saudara yang kasih. Jadi yang dikatakan di sini, bagaimana bisa terjadi kuasa itu adalah kita harus menguduskan hati kita. Mungkin besok terjadi apapun yang terjadi, maupun apapun yang terjadi, pokoknya kita ada dalam Tuhan. Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan bersama-sama di keluarga kita, saudara yang kasih Tuhan. Dan yang kedua di sini dikatakan kita sambil berdoa dan membaca firman Tuhan. Menjaga kekudusan itu tanpa kita berdoa, tanpa kita membaca firman Tuhan, kita masih agak rentan juga Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Tetapi apabila kita memang meniatkan hati kita mau kudus, mau kita bertobat, kita harus berdoa. Doa itu adalah persekutuan dengan Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Sebagaimana seperti Daud, tidak tanggung-tanggung dia 7 kali dia sehari dalam bersekutu dengan Tuhan. Kalau kita hari-hari mungkin ada yang lebih juga, ataupun ada berapa jam kita, ataupun berapa kali kita memuji Tuhan pada hari-hari ini. Mari koreksilah hidup kita, saudara yang kasih Tuhan. Jadi kekudusan itu agar memang kuat dan kokoh, kita tetap membaca firman Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga layak sebagai kita imam-imam Lewinya Tuhan, bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasanya, untuk menyatakan keajaibannya. Itu yang mungkin akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi hari ini kita koreksilah hati kita. Kita di mana hari ini, saudara yang kasih Tuhan? Banyak yang terbungkus dengan kesetiaan, terbungkus dengan kealiman kita masing-masing, terbungkus dengan kerinduan ataupun gaya kita masing-masing. Ada iblis yang menyelinap dalam kehidupan kita hari-hari ini. Mari sama-sama kita bertobat. Yang mungkin cuma 2 saja yang bisa saya katakan tadi itu harus kita bertobatkan. Itu pertama, marah. Marah itu memang boleh kita keluarkan dalam kehidupan kita. Itu tidak mengandung berkat, itu mengandung dosa. Kadang-kadang seperti katakan lagi, kalau hamba Tuhan yang sudah diurapi Tuhan, kadang dia sudah tinggi detailnya, jangan sampai salah-salah bawahannya menegur. Nanti dia marah, nanti dia tersinggung, nanti dia emosi. Hari ini Tuhan akan memakai kita tanggalkan semuanya itu, dan kita harus bertobat Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mari kita tutup Alkitab kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami mengucap syukur padamu pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu, penyertaan-Mu Bapa. Saat ini Bapa, hamba-Mu telah berhenti berbicara Tuhan. Hamba-Mu telah berkata-kata Tuhan buat umat-Mu pada saat ini. Biarlah Engkau yang berkata-kata buat mereka Tuhan. Engkau menjamah hati mereka. Hamba-Mu tidak sanggup Tuhan memberikan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan yang luar biasa. Tapi aku percaya kehadiran-Mu Tuhan melawat seluruh umat-Mu ini Bapa. Tidak Kau membiarkan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan Roh Kudus Kau memimpin mereka pada saat ini Bapa. Berkati firman-Mu Tuhan. Berkati Bapa. Boleh kami bertobat di dalam nama Yesus Kristus. Dimana kami boleh berubah di dalam nama Yesus Kristus. Sebagaimana boleh Engkau pakai kami Tuhan sebagai alat Tuhan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan keajaiban-Mu Tuhan di dalam keluarga kami, di dalam kehidupan kami, di dalam pekerjaan kami, bukan dalam pelayanan kami ini Tuhan.
Kami rindu kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus dan berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita telah diberkati dengan firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita satukan hati kita dalam doa terlebih dahulu. Haleluya Yesus. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus, buat kasih setiamu, penyertaan-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau menaikkan rasa syukur kami lewat persembahan yang telah kami siapkan Tuhan. Sucikan, kuduskan apa yang kami beri hari ini, biar semuanya layak di hadapan-Mu dan semuanya menyenangkan hati-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati kami. Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit-Mu bagi setiap kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang mengerti kami lebih dari siapapun Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap sama-sama katakan amin. Haleluya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya, semuanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya, 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 semuanya. Selamanya. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk dapat bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Kemuliaan bagi tempatlah hati, Kau Raja diagungkan dan dipuji.
kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu. Kalau kami sampai hari ini boleh beribadah, semua karena anugerah-Mu. Dan hari ini Tuhan, dalam 1 jam lebih ini Tuhan, kami boleh selesaikan ibadah ini. Dan kami percaya ada kuasa-Mu yang sedang bekerja atas kami. Ada perlindungan, ada kuasa Tuhan yang sedang mengalir atas kami. Terima kasih untuk berkat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Manulang. Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Berikan tiap-tiap hari juga Tuhan terus mendapatkan hikmat, pewahyuan, pengurapan yang selalu baru dalam setiap hari Tuhan dalam kehidupan hamba-Mu. Berkati istrinya, berkati anak-anaknya Tuhan Yesus. Berkati setiap usahanya, ladangnya Engkau juga berkati Tuhan. Apapun yang dia kerjakan, buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Penjagaan-Mu sempurna Tuhan. Sehat selalu Tuhan. Umur panjang dalam kehidupan hamba-Mu ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Kami akan berdoa untuk gembala pembina kami Bapak Niko Nyoto Raharjo Tuhan. Dan juga untuk keempat wakilnya. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pak Paul, Pak Johan, Pak Dani, Pak Cokro Tuhan. Semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Hamba-hamba-Mu sebagai orang tua kami, sebagai pemimpin kami dalam gereja-Mu ini Bapak. Mari Tuhan, kami rindu ada penyertaan Tuhan. Berikan hamba-hamba-Mu kesehatan Tuhan. Oh Ramasyanta karalabar, kasih karunia terus mengalir atas hamba-hamba-Mu Tuhan. Sehingga hamba-hamba-Mu senantiasa diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, dijagai Tuhan dari segala kuasa-kuasa yang jahat. Dijauhkannya seluruhnya Bapa dari segala virus yang sedang melanda dunia Tuhan. Dijauhkan hamba-hamba-Mu seluruhnya Bapa. Hamba-hamba-Mu tetap sehat, kuat senantiasa Bapa. Hikmat dari sorga turun atas hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, juga kami berdoa untuk Gembala Rayon 13 kami Bapak Irfan Jonathan Tuhan. Terima kasih Engkau juga memberkati keluarga ini Bapa. Istri, anak-anaknya, cucu, menantu, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau juga berikan kesehatan Tuhan. Engkau jagai, lindungi, jauhkan dari segala sakit penyakit Tuhan. Hamba-Mu senantiasa Engkau urapi Tuhan, Engkau jaga, Engkau lindungi Tuhan. Sehingga apapun yang dikerjakan oleh hamba-Mu ini Engkau buat berhasil. Baik itu pekerjaannya, pelayanannya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan juga gembala kami tempat ini Bapak Hengki Tuhan, Engkau juga memberkati pelayanan hamba-Mu Tuhan. Mari untuk istri, anak-anaknya semua kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pekerjaannya juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pelayanannya Tuhan yang akan membawa gereja-Mu ini Tuhan semakin hari semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Engkau lindungi, Engkau jagai, berikan kesehatan. Sehat selalu Tuhan, tidak ada sakit penyakit yang menghinggapi tubuhnya. Sehingga hamba-Mu selalu dalam perlindungan-Mu, dalam kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, hamba-hamba-Mu hari ini telah melayani. Baik itu worship leader, para singer, pemain musik, usher, kolektan, pemandu proyektor, soundman, semuanya Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini, guru sekolah minggu, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang terus memberkati kami semua Bapa. Apapun yang kami kerjakan, biarkan hari ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari Tuhan, mari semuanya ambil alih untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Karena kami adalah hamba-hamba-Mu yang siap untuk melayani apa yang Kau tunjukkan pada kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga umat-umat-Mu yang telah memberikan juga persembahan hari ini. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Berkati Tuhan ladang mereka, berkati pekerjaan mereka. Mereka yang bekerja swasta, mereka yang bisnis, mereka yang pegawai negeri Tuhan, Engkau juga memberkati mereka. Mereka yang sekolah, Engkau juga memberkati Tuhan. Oh semuanya Tuhan, tidak ada satupun di antara umat-Mu hari-hari ini yang mengalami sakit penyakit Tuhan. Jauhkan seluruhnya Bapa. Lindungi, tutup bungkus semua dengan kuasa darah-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan, apapun yang dibuat oleh tangan-tangan mereka semua, Engkau buat berhasil dan beruntung Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Mari kami menyerahkan bangsa ini dari Sabang sampai Merauke ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati bangsa kami Tuhan. Damai sejahtera, sukacita, kemakmuran turun atas bangsa kami Tuhan. Oh Ramasyanta karalabaralabaralab. Kami mengarahkan tangan kami untuk berkati bangsa kami di mana kami ada Tuhan. Mari Tuhan, ada ketentraman, ada damai Tuhan yang dari surga Tuhan. Untuk orang-orang yang ingin melakukan kejahatan di bangsa ini Tuhan, mari jamah mereka di dalam nama Yesus. Mereka ingin melakukan pemberontakan,
pemberontakan di bangsa ini. Jauhkan Tuhan, jamah mereka Tuhan, sampai mereka bertemu dengan Engkau ya Allah. Kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan. Berkati presiden kami Tuhan, berkati wakil presiden kami Tuhan. Engkau tetap jagai Tuhan, tetap lindungi, berikan hikmat dalam memimpin negeri ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap aparat keamanan yang ada, baik itu TNI maupun Polri Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami juga serahkan Bapa. Untuk juga gubernur Tuhan, bupati, camat, lurah, wali kota, semuanya pemerintah yang ada kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Khususnya kami berdoa untuk kota kami Rejang Lebong Curup ini Bapa. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Kami katakan di tempat ini ada damai sejahtera, ada keamanan, ada ketentraman atas kota kami di dalam nama Yesus. Segala perampokan, segala sesuatu yang jahat kami tolak dari kota ini Tuhan, sehingga kota ini akan aman. Ketika orang masuk dari tempat manapun juga akan melihat Rejang Lebong aman, Rejang Lebong aman Tuhan, penuh dengan damai sejahtera. Berkati hasil pertaniannya Tuhan, berkati, kami berdoa Tuhan, para petani yang ada Engkau berkati dengan mendapatkan hasil yang sangat-sangat baik Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur. Dan kalau sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kami akan menerima berkat-Mu. Sebelum saudara menerima berkat, mari kita naikkan satu pujian bagi Tuhan. Oh, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Angkat kedua belah tanganmu. Oh Jesus, Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit bagimu. Dan Tuhan bersabda, tetapi kamu akan menerima kuasa bila Roh Kudus turun atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Dalam nama Yesus. Pada saat ini engkau dikuatkan dan diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan aku sangat percaya api Tuhan telah turun dalam hidupmu. Api Tuhan telah turun dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu. Dalam nama Yesus, lewat
lewat persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus, biarlah damai sejahtera, sukacita dan kebahagiaan akan berdaulat dalam hidupmu, selalu bertahta dalam hidupmu, memerintah dalam hidupmu, mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang firman yang sudah diberkati. Boleh sama-sama katakan amin. Haleluya. God bless you. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.